kita sudah tahun kedua Kabupaten Agam. Kita tahun pertama sudah diberi amanah dari pusat dengan bersama-sama 111 kabupaten kota. Yang pertama, alhamdulillah mungkin dari segi keberhasilan tadi sudah kami sampaikan, itu peningkatan kepada keterampilan skill anak didik ini kita cukup bersyukur dan nampak membuahkan hasil. Begitu juga keterampilannya di bidang adat, budaya, dan kearifan lokalnya tadi. Nah, begitu juga dengan guru. Kalau dulu guru banyak yang katakanlah melaksanakan tugas pembelajaran ini monoton menggunakan buku sebagai sumber belajar. Nah, sekarang dituntut bagaimana guru ini kreatif, membuat berbagai macam video pembelajaran, menciptakan media pembelajaran yang menarik. Karena kalau hanya bersumber ke buku itu akan membosankan bagi para siswa. Anak akan malas belajar. Tapi dengan membuat berbagai konten pembelajaran video, nah ini akan menarik. Jadi keberhasilannya dari sekolah yang sudah melaksanakan ini, kita melihatnya dari berbagai kegiatan panen karya yang sangat-sangat positif. Banyak sekali yang sudah bisa ditampilkan oleh sekolah-sekolah kita melalui pelaksanaan Merdeka Belajar, lebih kecilnya melalui kurikulum Merdeka dan sekolah penggerak. Begitu juga guru, itu banyak sekali guru yang sudah kreatif, yang biasanya selama ini HP-nya hanya untuk medsos, sekarang sudah berusaha menggunakan HP-nya untuk mendukung bagaimana keberhasilannya dalam pembelajaran seperti membuat video pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Nah, sekolah-sekolah yang berhasil itu, kalau SMP 3 di Agam itu, yang tahun pertama itu SMP 1 Benampu, SMP 1 Sungai Pua, SMP 3 Ampeangke, itu ketiga-tiganya termasuk sangat sukses dinilai oleh pihak provinsi dan pusat. Nah, buktinya sekarang hampir tiap bulan itu datang kunjungan studi banding ke Agam. Baru-baru ini minggu kemarin dari kota Jambi. Nah, kemudian sebelumnya dari kota Pekanbaru. Nah, juga datang ke Agam melihat bagaimana keberhasilan Agam dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar melalui kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak. Nah, begitu juga di sekolah-sekolah kita yang tidak hanya melalui program sekolah penggerak, yang mandiri pun kita bangga. Nah, salah satunya kemarin SMP Negeri 1 Tanjung Mutiara di Tiku. Mereka belum sekolah penggerak, tapi melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri, itu sudah mampu melaksanakan panen karya, menampilkan berbagai proyek yang sudah dihasilkan oleh para siswa. Baik di bidang kearifan lokal, baik di bidang keimanan dan keagamaannya. Nah, kita sangat bersyukur dan itu sangat disambut baik dan didukung penuh oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Nah, tapi yang namanya melaksanakan sebuah program tentu tidak akan mungkin keberhasilan semua. Ada juga kelemahan dan tantangan. Nah, yang perlu kita tingkatkan ke depan. Nah, beberapa kelemahan dalam pelaksanaan kemarin dari semua guru yang ada memang belum semuanya memiliki mindset yang sama dalam menyambut baik kebijakan Merdeka Belajar ini. Masih banyak guru ini yang pesimis, yang hanya tetap saja rumusnya selama ini saya begini, selama ini saya begini, tidak ada perubahan yang signifikan dalam melaksanakan perannya sebagai seorang pendidik. Dia lebih banyak juga mengajar. Sementara sekarang mengajar anak ini itu mungkin perannya jauh lebih kecil. Yang sangat penting itu sekarang mendidik. Mendidik ini termasuk merubah perilaku para peserta didik kita. Nah, kemudian tentang kedua, terus terang kita masih ada sekolah-sekolah kita cukup banyak yang kekurangan guru, jumlahnya di samping kualitasnya. Nah, kalau kualitasnya ini perlu kita tingkatkan pelatihan ke depan bagi para guru ini, termasuk dari hasil asesmen nasional rapor pendidikan daerah kita memang tergambar bahwa pemerintah daerah harus lebih meningkatkan untuk pembekalan guru dan tenaga kependidikan melalui workshop, diklat, bimtek dan sebagainya. Nah, itu kelemahan yang masih perlu kita atasi. Yang kedua juga keterbatasan sarana prasarana. Masih belum semua sekolah kita memiliki sarana prasarana yang memadai. Katakanlah sekarang untuk asesmen nasional kita butuh Chromebook. Tidak hanya lagi komputer PC biasa, tapi Chromebook yang bisa online langsung
ke internet. Nah, ini mendukung sekali dalam untuk koneksi. Nah, sementara belum semua sekolah kita memiliki sarana ini. Nah, begitu juga sudah ada sarananya, belum semua tenaga kita memiliki skill memanfaatkan itu. Nah, ini tantangan. Nanti itu kami berupaya tahun 2023, 2024 itu meningkatkan pelatihan bagi guru dalam memanfaatkan berbagai media yang ada. Karena tidak mungkin mereka berhasil, media ada, tapi tidak mampu mengoperasikan, ini tidak akan mencapai hasil. Nah, itu mungkin kendala-kendala kita, di samping kalau kekurangan tenaga ini sudah umum, dan alhamdulillah kita sudah mengusulkan untuk melengkapi sarana, terutama pendidik kita melalui program P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Alhamdulillah kemarin kami sudah memfinalkan memverifikasi data yang diberikan oleh Panselnas dari Kemendikbud untuk pengadaan P3K. Kuota akhir 2022 kemarin ada 461 orang. Nah, kemudian yang terakhir, kita tentu harapan kita kepada semua kepala sekolah, semua guru, semua tenaga kependidikan kita, termasuk pengawas sekolah kita. Nah, bagaimana mereka semuanya bekerja keras dan meningkatkan pengetahuan keterampilannya dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan Merdeka Belajar, terutama implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian juga yang kedua, kami sudah mensosialisasikan kemarin dalam rangka sosialisasi pengelolaan dana BOS, kami sudah mengarahkan bagaimana sekolah menyusun anggaran biaya sekolahnya itu yang bersumber dari dana BOS terutama atau sumber lain yang sah, itu di samping mendukung dan mensupport kebijakan Merdeka Belajar melalui kurikulum Merdeka, juga yang kedua harus mensupport dengan menganggarkan kira-kira kegiatan yang mendukung program unggulan daerah kita atau prioritas daerah kita yang 3 tadi, bidang agama, bidang adat, dan bidang bahasa Inggris tadi. Nah, yang ketiga, kita juga ingin bagaimana prestasi ke depan ini lebih baik. Nah, sekolah-sekolah untuk bagaimana memberikan motivasi ini juga harus menganggarkan di dalam anggaran BOS sekolahnya, bagaimana juga untuk ajang prestasi ini menjadi sesuatu yang menjadi program kegiatan di sekolahnya masing-masing, dan itu didukung dengan anggaran yang ada. Di samping kita dari APBD, insya Allah tahun ini itu meningkatkan untuk berbagai kegiatan event termasuk reward-nya. Ini sudah kita usulkan, di samping juga dalam berbagai kegiatan yang berlanjut sampai ke tingkat nasional.